Hingga malam ini Partai Demokrat masih melakukan komunikasi politik dengan sejumlah partai politik untuk menentukan arah koalisi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarif Hasan, koalisi didasarkan pada kesamaan pandangan agar kebersamaan bisa diciptakan. Kami berkomunikasi dengan semua partai bahwa yang jelas kita menginginkan koalisi ini bagi kami adalah yang penting bagaimana agar kebersamaan itu bisa diciptakan karena pada akhirnya juga ada suatu kesamaan pandangan, ya. Nah, pertanyaannya Partai Demokrat kemana? Ini sedang dalam pembahasan di rapat di dalam. Nah, itu akan menggambarkan nanti kemana arahnya Partai Demokrat. Yang jelas kita berkomunikasi dengan semuanya, ya kan, dan mereka cukup kami bisa menampung aspirasi mereka. Ya, mudah-mudahan Demokrat menginginkan kalau toh penundaan, ya penundaan hanya beberapa jam gitu. Pak Syarif, ini kemarin Ibu Mega dengan Pak SBY ini bertemu. Kira-kira apa Pak yang dibahas waktu semalam Pak? Ya, saya belum mendengar itu. Ya, mudah-mudahan pemimpin bangsa kalau ketemu kan bagus. Ya, itu tadi pernyataan dari Syarif Hasan dan dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Yunarto Wijaya. Mas Toto, ini kalau tadi mendengar pernyataan dari Pak Syarif Hasan, Demokrat masih melakukan komunikasi politik, ya kita sebut lobby lah sekarang ini. Kalau kita komunikasi terlalu anggun ini bahasanya dengan partai-partai politik lain. Ini sinyal apa sebetulnya yang terbaca di sini, Mas Toto? Ya, ini kas SBY ya, tidak pernah jelas sampai kemudian keputusan sudah keluar, baru kemudian kita bisa membaca ke belakang, oh ternyata SBY berpihak kepada kubu mana, begitu kan. Artinya memang kalau saya melihat Demokrat harus diakui akan menjadi faktor penentu lagi. Dan sepertinya memang kalau kita coba kerucutkan lebih lanjut, membaca sejarah hubungan antara Demokrat dengan PDIP yang sulit untuk bersatu pada satu titik, terutama dikarenakan faktor historis antara veto playernya, Ibu Mega dengan Pak SBY. Ya, saya pikir tidak salah kalau ada hipotesa yang mengatakan ini bukan problem perbedaan pandangan. Ini bahkan bukan problem antara presiden terpilih dengan presiden yang masih ada, gitu. Tetapi ini problem antara kedua veto player tadi yang sebetulnya terkesan sangat personal. Tetapi karena kita tahu kedua-duanya memegang otoritas dalam pengambilan kebijakan, terutama dalam konteks koalisi antar partai, ini yang menurut saya akhirnya seperti terkatung-katung lagi, gitu. Dan kalau kita lihat sebetulnya kan Jokowi bahkan dari awal sangat membuka peluang untuk Partai Demokrat masuk dari masa kampanye Pilpres, dari masa ketika dia bahkan berani mengatakan 80% akan bergabung sepertinya, begitu kan. Dan kemarin malam katanya sudah ada pertemuan lagi dengan SBY. Artinya kita memang melihat ada faktor X yang masih menjadi penghambat. Dan kalau Pak Syarif Hasan tadi misalnya mengatakan, ya kalau ditunda beberapa jam saja, tidak perlu besok. Menurut saya ini biasanya adalah bahasa bargaining politik untuk mempercepat waktu negosiasi. Saya tidak tahu apakah ada negosiasi jabatan menteri, apakah ada agenda yang dititipkan. Dan itu sangat mungkin ya? Atau jangan-jangan hanya sebatas mempertemukan antara kedua veto player tadi. Antara Mega dengan SBY. Ini kira-kira siapa yang pengen ini? Iya, jelas Pak SBY. Dari awal kan kita selalu melihat, ya sederhana lah, undangan 17-an itu kan selalu diberikan kepada Ibu Mega, tapi tidak pernah hadir. Dan kalau kita bicara secara psikologis politik, bagaimana hubungan antar kekuasaan, sebuah hal yang logis, presiden yang akan mangkat itu akan dalam tanda kutip ya menginginkan sebuah rekonsiliasi dengan presiden yang terpilih. Problemnya adalah presiden terpilih bukan veto player dalam konteks membangun koalisi. Dia tetap menjadi pemain kedua, pemain utamanya tetap Ibu Mega. Ini yang sepertinya sulit untuk ketemu. Lagi-lagi ini hipotesa, terlalu sulit untuk dibuktikan karena sifatnya sangat personal. Tapi sangat logis ya. Dan ini apa namanya, kalau kita melihat apa yang terjadi, nampaknya kok politik nasional ini sangat terpengaruh oleh kedua veto player tadi ya. Iya, kalau kita mau jujur, ini yang saya sebut dengan fenomena fans club tadi. Bagaimana fenomena pengambilan keputusan ditentukan oleh like or dislike antar para veto player.
entah itu ketua dewan pembina, ketua umum yang partai masing-masing berbeda begitu kan. Termasuk yang menurut saya agak menyedihkan, contoh bagaimana pimpinan DPR akan dipilih bukan berdasarkan undang-undang sebagaimana mestinya. Kalau kita baca Undang-Undang 17/2014, setiap anggota itu berhak memilih dan dipilih. Dan yang dilindungi hanya hak anggota, tidak ada yang disebut dengan hak fraksi. Jadi tidak masalah ada pemilihan, tetapi kemudian anggota dari setiap fraksi itu bisa berbeda-beda suaranya. Tapi kan yang kita lihat adalah kan suara fraksi ini sekarang harus merupakan suara dari semua anggota dalam fraksi tersebut. Yang lebih menyeramkan lagi, fraksi sekarang tidak bekerja sendiri dan berpikir sendiri, tetapi dalam mengambil keputusan mereka harus sepakat dengan apa yang disebut dengan koalisi permanen. Katakanlah di sini ada koalisi Merah Putih, ada koalisi Jokowi JK. Jadi Anda bisa bayangkan pimpinan DPR akan ditentukan di satu meja saja antar ketua umum. Saya tidak tahu yang dilakukan apakah proses bagi-bagi dengan home bimba, kita tidak tahu kasarnya begitu ya. Tapi bayangkan sebagai contoh, ketua DPR sekarang bisa dipastikan kalau koalisi Merah Putih solid itu akan dimenangkan oleh, saya berani sebut nama, Setia Novanto. Dari Golkar ya? Betul, karena logikanya adalah selalu diungkapkan dalam statement-statement petinggi Gerindra, itu jatah dari Partai Golkar, biarkan fraksi Partai Golkar memutuskan. Dan Gerindra dapat wakil ketuanya. Artinya apa? Ya sekarang masyarakat hanya tinggal menonton bagaimana masing-masing fraksi yang sudah dibagi-bagi jatah di antara partai-partai itu. Kemudian ketika kita berbicara Golkar, masih dikuasai oleh Pak Ical, tentu saja yang akan lebih membuat nyaman Pak Ical yang akan menjadi ketua DPR. Sesimpel itu bagaimana pilihan terhadap alat-alat negara, institusi negara yang paling terhormat itu dibuat. Ini yang menurut saya menyedihkan. Baik, kalau itu tadi kita bicara soal koalisi Merah Putih. Sementara kalau dari koalisi Jokowi JK ini nampaknya yang paling paling ya mungkin sekarang paling kasakusuknya paling bisa dibilang paling rajin atau paling dinamis seperti itu mungkin ya. Bagaimana dia, karena aturannya kan harus 5 fraksi paling tidak. Betul. Artinya PDIP dia harus bekerja lebih, dia harus bekerja ekstra untuk menggait atau menarik partai-partai lain untuk bisa masuk ke sana. Nah, kira-kira apa yang bisa ditawarkan oleh koalisinya Jokowi saat ini? Ya, undang-undang pilkada kemarin kan sudah menjadi tamparan besar. Harus diakui bahwa ada kegagalan komunikasi politik juga yang dilakukan oleh PDIP, dan kalau ini diteruskan ini akan jadi bumerang buat pemerintahan Jokowi dan menjadi beban. Kalau kita lihat bagaimana akhirnya ada upaya lebih aktif, bahkan kemudian veto player walaupun lapis kedua dalam hal ini Pak Jokowi ya. Ya, disebut bos kami ya, sama Cahyo ya. Dengan SBY, ya artinya memang ada upaya perubahan sikap. Karena apa? Harus disadari momentum yang akan menunjukkan pertarungan koalisi, bagaimana matematika politik koalisi ke depan itu akan ditunjukkan hari ini atau besok melalui pimpinan DPR tadi. Kalau lagi-lagi PDIP gagal memenangkan pertarungan, ya menurut saya pertama efeknya ya mungkin ini akan memperlihatkan memang koalisi mayoritas gagal dibangun. Yang kedua, ini akan memiliki implikasi sangat besar, bukan hanya pimpinan DPR, alat kelengkapan DPR tadi akan diambil alih juga. Efeknya luar biasa secara operasional buat pemerintahan terpilih. Ini yang menurut saya menyebabkan PDIP terlihat lebih all out karena memang realistis ya. Diakibatkan tamparan besar pada saat undang-undang pilkada lalu menurut saya. Iya, ini kalau kita bicara soal undang-undang pilkada, ini kan ya ini hampir semuanya terkait lah proses pimpinan DPR, terus juga nanti Perpu yang akan dikeluarkan oleh Presiden. Betul. Ini masyarakat awam akan melihatnya ini saling terkait gitu. Betul. Bagaimana ini akan terjadi. Nah, bagi Demokrat yang akan setuju dengan pemerintah yang mengeluarkan Perpu yang untuk mengembalikan proses pemilihan kepala daerah menjadi langsung. Ini juga kan sebetulnya daya tarik tersendiri bagi PDIP. Betul. Artinya Demokrat punya punya posisi tawar lebih tinggi sebetulnya dalam hal ini. Betul. PDIP yang lebih berkepentingan sebetulnya dalam proses pemilihan pimpinan DPR. Betul. Nah, harus diakui dalam pimpinan DPR yang sangat berkepentingan PDIP karena ini berbicara bagaimana menjaga pemerintahan terpilih. Demokrat sebenarnya lebih nothing tulus ya dalam konteks siapa yang akan terpilih begitu. Nah, kalau dikaitkan dengan Perpu Pilkada, kita tahu Perpu Pilkada ini harus diuji DPR juga nanti kan. Dan lagi-lagi Perpu ini milik Demokrat karena dikeluarkan oleh presidennya dan isinya memang seperti apa yang diinginkan oleh Demokrat dengan 10 syarat perbaikan itu kan. Dan yang harus kita lihat lebih jauh adalah bagaimana peran SBY akan sangat besar di sini, bukan hanya dalam konteks memastikan
Perpu ini bisa dijaga oleh Partai Demokrat, tidak menjadi blunder seperti kemarin. Tetapi harus kita lihat bagaimana sebetulnya secara matematika politik Demokrat tidak cukup untuk memenangkan pertarungan, tetapi dibutuhkan partai lain. Katakanlah di sini yang paling mungkin orang sering menyebut PAN dan P3. Kalau kita mau lebih jeli, sebetulnya fungsi Pak SBY itu kan bukan hanya dalam konteks sebagai presiden mengeluarkan Perpu, bukan hanya sebagai ketua umum Partai Demokrat mengeluarkan Perpu. Harus diingat, beliau adalah orang yang sangat berpengaruh dalam koalisi bernama Setgap yang isinya diantaranya adalah P3 dengan PAN. Artinya kita bisa dorong juga SBY. Bukan hanya presiden, bukan hanya ketua umum, bukan hanya ketua Setgap, tapi juga besan gitu. Itu Mas yang bicara, bukan saya. Walaupun itu memang analisis yang menarik kalau kita bicara psikologi politik. Artinya memang posisi SBY sangat besar sekarang dalam penentuan berbagai macam pengambilan keputusan strategis ke depan. Dan kalau pada hari ini terjadi perubahan sikap dari Demokrat, menurut saya ini juga akan jadi awal bagi perubahan konstelasi termasuk di Perpu Pilkada tadi. Ya, artinya sebetulnya salah nggak kalau saya mencoba untuk menyimpulkan bahwa kepentingan Demokrat untuk diambil masuk ke dalam koalisinya Jokowi JK bukan hanya soal Perpu ini digolkan sebetulnya. Betul. Karena dalam hal ini kan sebetulnya nothing tulus bagi Demokrat. Betul. PDIP kalau setuju atau tidak setuju ya itu akan menjadi risiko PDIP sendiri kalau misalkan Perpu itu tidak disetujui. Ada daya tarik lain sebetulnya yang mungkin diminta oleh Demokrat untuk segera disetujui. Iya, kita harus berasumsi ya, sulit untuk kemudian menerka apa yang terjadi di panggung belakang. Tetapi pertama tadi saya sudah singgung sedikit sebetulnya. Tidak aneh kalau ada sebuah kondisi ketika presiden yang akan makat akan mencoba membangun hubungan sebaik mungkin dengan presiden terpilih. Orang biasanya mengatakan ini sebuah bentuk pengamanan politik yang sangat dibutuhkan oleh orang yang tidak lagi berkuasa. Dia harus dekat dengan kekuasaan yang sekarang menggantikan beliau, begitu kan? Itu pertama. Yang kedua ya bukan tidak mungkin dalam upaya melakukan pengamanan politik itu kita tidak tahu apakah kemudian sampai bisa berujung pada bagi-bagi kursi menteri karena ada sebuah keterbukaan yang sudah diperlihatkan oleh Jokowi walaupun menurut saya terlalu pragmatis karena itu diumbar di depan. Ketika dikatakan ada 16 kursi, ada spekulasi yang mengatakan bahwa kalau dihitung-hitung berdasarkan jatah jumlah kursi menteri untuk parpol pendukung hanya 14. Ada 2 kursi lain yang ini sengaja dibiarkan kosong untuk masuknya partai lain. Dulu langsung dispekulasikan ada P3 dengan PAN. Tetapi kemudian karena Demokrat sudah menyatakan diri menjadi partai penyimbang. Tetapi menurut saya bukan tidak mungkin kalau kemudian ada perubahan sikap besar hari ini yang kemudian akan menguntungkan kubu Jokowi, ini mungkin awal mula terjadi transaksi politik. Tapi kalau misalkan itu salah satu yang diminta oleh Demokrat, ini bentuk inkonsistensi dari Demokrat juga. Artinya kalau dia awal menyebut dirinya sebagai penyeimbang, tapi ternyata membiarkan kadernya untuk masuk ke dalam kabinet. Ya, politik kan akhirnya selalu memiliki justifikasinya ya, ketika kesepakatan sudah akan ada alasan baru nanti ya? Akan selalu ada ilmu kemungkinan dari sebuah kesepakatan mengenai kepastian gitu. Artinya apa? Ya, kita pun tidak pernah bisa menebak apa sih makna dari kalimat bersayap partai penyeimbang misalnya kan. Atau kalimat Pak Syarif Hasan yang bilang katanya menunda paling hanya beberapa jam saja. Jangan-jangan itu sebetulnya juga upaya untuk menekan ya dalam komunikasi itulah, dalam lobby-lobby itu. Iya, itu yang tadi saya sebutkan bagaimana kalimat berapa jam kita undur lalu kemudian didahului oleh adanya pertemuan Jokowi dengan SBY, lalu kemudian ada isu mengenai pertemuan antara Megawati dengan SBY walaupun tidak terbukti. Artinya memang ada sebuah kronologi yang memperlihatkan ada deal yang belum tercapai, itu poin pertama. Tetapi belum ditutup pintunya. Dan bukan tidak mungkin sekarang Demokrat merasa memegang kartu dalam deal tersebut sehingga berani berbicara mengenai waktu, bahkan memberikan deadline dalam tanda kutip begitu kan. Itu yang saya coba tangkap. Jadi kita tidak tahu juga di panggung belakang sekarang mungkin para bos istilahnya Pak Cahyokumolo sedang bertelepon begitu kan ketika sidang sedang berlangsung. Gitu. Nah, itu antara kubu Jokowi dan Demokrat. Taruhlah Demokrat juga sedang berkomunikasi dengan partai-partai lain. Nah, Koalisi Merah Putih juga nggak akan berdiam diri sebetulnya kan dalam hal ini, Mas Toto. Dia juga tidak akan mau kehilangan sebetulnya. Taruhlah misalkan ada PAN atau P3 bahkan gitu, dan juga Demokrat yang diharapkan tetap ada di sana. Nah, ini apa yang bisa ditawarkan oleh Koalisi Merah Putih sebetulnya terhadap partai-partai itu? Yang lebih membuat sulit Koalisi Merah Putih adalah mereka kalau betul bocoran yang sudah keluar di sosial media dan media online bahwa sudah ada jatah
yang diberikan kepada masing-masing anggota partai koalisi, bahkan sudah menyebutkan Partai Golkar mendapatkan kursi apa saja, yang setahu saya itu bahkan sudah menyebutkan komisi berapa begitu misalnya ya. Itu membuat kesepakatan yang sudah ditandatangani bersama, membuat koalisi Merah Putih pada situasi seperti sekarang itu sulit untuk bergerak dinamis. Karena tidak dengan mudah mereka bisa mengubah kesepakatan yang sudah dibuat. Itu ya? Mereka harus kemudian juga melakukan lobby kepada partai-partai lain yang sudah bertanda tangan dan kemudian merasa terganggu. Sementara kan yang masih mentah, masih cair adalah koalisi Indonesia Hebat. Yang mungkin dalam kesepakatan transaksi bisa memberikan sesuatu yang lebih baik, lebih basah dalam tanda kutip begitu kan. Ini yang menurut saya ya harus kita terima sebagai bentuk bagian dari politik praktis, walaupun ya istilah koalisi tanpa syarat lagi-lagi sepertinya sulit memang untuk bisa diterima dengan akal sehat. Artinya lagi-lagi Demokrat menjadi penentu meskipun kalau hitung-hitungan apa namanya angka ini juga tidak seperti pada proses undang-undang pilkada kemarin ya, menjadi penentu tapi tidak terlalu menentukan. Artinya kalau Demokrat bergabung, Demokrat tetap harus dalam hal ini bukan hanya Demokrat, tapi juga koalisinya Jokowi juga harus menarik partai politik lain dari koalisi Merah Putih untuk bergabung bersama mereka. Betul. Jadi memang pertarungannya ini sebetulnya lebih sulit secara matematika dibandingkan dengan pertarungan UU Pilkada karena suara Demokrat itu hanya menjadi faktor psikologis yang membuat suara berimbang. Tetapi tidak kemudian membuat hasil final ini dimenangkan oleh koalisi Jokowi JK. Yang tapi harus kita lihat juga yang tadi seperti kita sudah bahas bahwa faktor membelotnya satu partai besar itu bukan tidak mungkin akan membawa dampak secara kualitatif, secara psikologis buat partai yang memang sudah bimbang. Baik. Itu yang menurut saya bisa jadi keluarnya Partai Demokrat itu bisa menjadi satu paket dengan salah satu partai lain. Oke, kita akan sambungin di segmen berikut.